Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Ulangan pasal 21. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Ulangan pasal 21. Di sini menerangkan 5 perkara. Sesuatu yang terjadi atau perkara yang sulit terjadi. Menghadapi kesulitan, apalagi di dalam keluarga. Bagi kita hari ini bisa dipakai sangatlah perlu. Perlu tahu apa itu kebenaran, dipakai bagi kita, di masyarakat kita, di keluarga kita. Mendengar firman Tuhan terhadap manusia dan alam semesta atau terhadap bumi. Ini terhadap keluarga dan lain-lainnya. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ada orang yang terbunuh. Ada perang. Di rumah ada yang tidak mengembirakan. Anak punya masalah. Atau istri bermasalah. Atau orang dihukum mati. Semua ini adalah satu bencana yang yang menyedihkan. Di sini, di Alkitab ini, Musa berkata kepada orang Israel pada saat mereka masuk di tanah Kanaan yang menjadi milik mereka. Di tempat itu mereka harus terus hidup. Pasti akan sesuatu yang tidak menggembirakan akan terjadi. Satu yang alami. Satu yang normal. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ada yang tidak sengaja dibunuh, terbunuh, atau perang. Atau orang bisa berubah. Mungkin dia bisa menjadi jahat. Ada lagi orang dihukum mati. Apa yang harus dilakukan? Di tempat ini adalah pemberian Tuhan dan diberkati Tuhan. Tetapi di tempat ini akan terjadi sesuatu perkara. Sebagai orang Israel, bagaimana mereka harus menyelesaikannya? Maka hari ini tema saya yang katakan yaitu mendengar firman Tuhan terhadap manusia dan bumi, alam semesta. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Apakah yang jahat bisa diganti dengan kejahatan, atau bagaimana caranya, atau terjadi bentrokan sehingga kehilangan tanah perjanjian milik pusaka, kehilangan berkat. Kita hidup dalam kutuk? Tidak. Ada cara. Caranya yaitu mendengar Tuhan. Mendengar Allah. Untuk menyelesaikan terhadap manusia maupun terhadap bumi. Peraturan ketetapan Allah yang diperintahkan harus dilakukan. Allah tahu bahwa manusia akan lemah. Akan ada terjadi sesuatu. Tetapi pada saat ini terjadi, harus bisa menyelesaikan dengan cara yang Allah tentukan. Di sini dikatakan 5 perkara. Contohnya, saya percaya 5 perkara ini memberikan prinsip bagi kita untuk menyelesaikan. Ayat pertama sampai dengan 9 itu sub yang pertama.
ada orang yang terbunuh. Terjadi perkara pembunuhan, sengaja dibunuh atau tidak, atau ada rencana dibunuh, tidak tahu. Soalnya si pembunuh tidak diketahui. Mungkin pembunuhnya masih hidup, tidak diketemui di tempat ini. Bagaimana harus melakukan? Orang itu telah meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ayat pertama dikatakan, apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seseorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Ada satu tempat ada seseorang mati di situ. Orang mati di situ, tempat itu harus bertanggung jawab. Seorang mati, bukan satu orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya orang yang pembunuh itu yang bertanggung jawab. Ya, memang orang itu harus bertanggung jawab, tetapi di sini dikatakan seluruh kota pun harus bertanggung jawab. Karena satu perkara pembunuhan terjadi, bukan itu perkara satu orang. Satu masalah dalam masyarakat. Di sini memberi kita kan satu pengertian. Kalau kita di jalan melihat seorang yang jahat. Kemarin saya pergi ke Cimsacoy. Kemudian berjalan dari Ocean Street sampai di Square. Aku tidak bisa jalan. Saya pun sedikit jalan ke sana. Ada kru yang membawa saya ke sana. Saya melihat di jalan ada orang yang bertengkar. Di jalan itu, di Square, di situ banyak tempat parkir mobil. Seharusnya orang berhenti, dan maka melihat di situ banyak polisi yang menilang, dan sederet mobil ditilang karena sopirnya tidak ada di situ. Dan kalau yang sopirnya ada di situ, mereka tidak ditilang karena segera pergi. Dan yang ditilang ada sopirnya sangat marah. Dia marah besar terhadap polisi itu. Selalu terus marah sama dia. Dan lagi salah satu mobil, di dalamnya ada orang yang merekam kedua polisi itu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Apakah ini hanya perkara si sopir saja? Apa masalahnya? Masalah pemerintah? Sesungguhnya masalah sesama. Banyak yang latar belakang terjadi mengapa sopir ini dengan begitu masa besar, dan mengapa ada orang di situ merekam apa yang mereka lakukan di situ, mengapa harus melakukan demikian. Banyak sekali alasan. Pertama, kita lihat sopir itu. Kalau saya berpikir, kalau saya ditilang, apakah saya akan demikian? Kamu tidak seharusnya memarkirkan mobil di situ. Kalau ditilang, itu tidak memang salah, tetapi tidak perlu sampai demikian. Tetapi pada saat dia demikian, apakah itu masalah pribadi orang itu sendiri? Sesungguhnya tidak juga. Orang tuanya juga punya masalah.
keluarganya juga punya masalah. Masyarakatnya juga bermasalah. Mengapa bisa ada orang sampai di situ, sampai demikian? Ini karena pertumbuhannya. Masalah pertumbuhan kehidupannya. Mengapa mobil sederet mobil di situ yang diparkir di situ kemudian ditilang? Ini adalah perkara dari pemerintah juga. Karena jalan dikit, mobil banyak, tidak cukup tempat untuk parkir. Mengapa parkir di situ yang di begitu banyak orang lalu lalang di bawah building apartemen? Karena tempat parkir mobil tidak cukup. Ini adalah masalah juga dari pemerintah, jadi banyak sekali masalah. Ini juga bukan perkara seorang, jadi seluruh masyarakat, sampai dikatakan satu kota juga harus bertanggung jawab jika ada seorang juga mati terbunuh. Di sini para tua-tua harus melihat di mana tempat yang paling dekat dan orang di sekitar situ yang bertanggung jawab. Maka di sini yang dikatakan di yang ini, maka dikatakan kota yang paling dekat dari tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk, dan para tua itu, kota itu haruslah membawa lembu itu dan harus ke suatu kota yang belum berare, yang belum pernah dikerjakan, ditaburi, dan dalam lembah itu mereka harus mematahkan batang lembu muda itu. Di sini dikarenakan satu tanggung jawab para tua-tua atau hakim, para imam, mereka harus mengambil keputusan. Dan kamu harus demikian, dan orang kota itu harus melakukan, dan orang-orang di kota itu haruslah mereka mengatakan, di ayat ke-6 dikatakan, dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dan tempat orang yang terbunuh ini haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Perkara ini terjadi kami tidak tahu. Dan juga bukan kami yang melakukannya, tapi kami menanggungnya. Karena pembunuhnya tidak diketahui. Mohon Tuhan Allah untuk mengampuni Israel, mengadakan perdamaian bagi Israel. Dan dengan demikian maka darah yang tercurah dari orang yang terbunuh itu diampuni. Di situ janganlah tumpahkan darah yang di tengah orang Israel, karena darah itu telah diadakan perjanjian, dan demikianlah mereka melakukan demikian, melakukan yang benar di mata Tuhan. Maka kalau terjadi, maka mereka pertumpahan darah, dosanya sudah dihapuskan, maka seluruh kota, masyarakat di kota itu harus bersama bertanggung jawab dan mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Karena kalau mereka tidak mengadakan perdamaian dengan Tuhan, maka kota itu sangat bermasalah, karena kota itu, masyarakat itu telah menumpahkan darah di tempat itu, dan tempat itu telah dicemari. Tempat itu sesungguhnya tempat yang diberikan menjadi milik pusaka oleh Allah, sehingga tanah yang diberikan Tuhan haruslah bertanggung jawab, dan tidaklah boleh tanah ini dicemarkan, karena Allah, pemberian tanah Allah
berikan itu adalah tanah yang kudus. Allah akan berjalan di tempat itu jadi dan hadir di situ, maka tanah itu tidak boleh dicemari. Kalau tanah dicemari, Allah tidak akan datang di tempat itu, sehingga dan tempat itu adalah berdosa, telah dicemari, tetapi Allah datang mencurahkan berkatnya, maka kalian harus bersama menghapuskan dosa sebagai penebus, wakil dari penebus, bukan berkata kami apapun tidak tahu, cuma tepuk-tepuk jangan dan pergi saja. Karena tempat itu adalah milikmu, maka kamu harus bertanggung jawab. Semalam melihat berita Perserikatan Bangsa-Bangsa melindungi Afrika karena perubahan cuaca. Gajah di Afrika karena bencana kekeringan banyak yang mati. Ini masalah dari siapa? Di tempat yang kering di Afrika, sekitar 1/4 dari negara itu, daerah yang terkena bencana kekeringan. Siapa yang menjadikan sekarang perubahan cuaca yang terus-menerus berubah? Kekeringan di tempat yang tidak kering, seharusnya ada hujan tetapi menjadi kering, dan seharusnya kering menjadi hujan. Di tempat yang dingin tidak menjadi tempat yang hangat. Seharusnya tempat yang tidak dingin mendadak menjadi dingin. Perubahan cuaca yang besar. Bagaimana menghapuskan pencemaran udara? Satu yang sangat mencemaskan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Maka gajah Afrika mati itu tanggung jawab orang Afrika, bukan di tempat saya. Tetapi sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kita setiap orang. Karena manusia tidak menghargai bumi. Sangat ada revolusi. Perubahan cuaca terus udara terus dicemari, dan polusi udara semakin meningkat, suhu makin meningkat, seluruh bumi berubah. Ini adalah tanggung jawab sesama, bukan seorang atau bukan tanggung jawab satu negara. Kita mohon Tuhan menolong kita. Bumi adalah milik pusaka pemberian Allah kepada kita. Kita sebagai manusia, kita haruslah dengan baik-baik mendengar dengan firman Allah, dengan cara Allah terhadap bumi, bukan dengan cara menguntungkan diri sendiri. Sekali-sekali janganlah kita punya pikiran yang demikian. Perubahan cuaca yang begitu, yang sangat parah, mungkin 60 tahun kemudian. Sekarang saya pun hampir 70, mungkin 60 tahun saya tidak ada lagi di sini. Saya tidak bisa melihat, ini bukan urusannya. Kita jangan punya hati yang demikian, sebab kita ada yang kekal. Sampai di hadapan Allah, kita juga harus menanggungjawabkannya di hadapan Allah. Di masa hidup kita, apakah kamu mengasihi bumi? Apakah dengan firman Allah kamu mengasihi bumi? Setiap orang punya tanggung jawab, setiap negara bertanggung jawab, dan setiap negara haruslah saling membantu. Bukan hanya Afrika sendiri yang menyelesaikan perkara mereka. Mereka sangat miskin.
air pun tidak punya untuk diminum. Kamu menyuruh dia apalagi yang harus dikerjakan. Mereka lapar, miskin, dan kekeringan. Maka kita dengan mendengar firman Allah terhadap orang-orang mereka itu, yaitu memberkati orang lain juga memberkati diri sendiri. Soal uang itu bukanlah yang paling penting, bukanlah satu perkara. Uang itu harus dipakai. Kalau kamu merangkul banyak uang, jiwamu tidak bisa masuk ke surga karena kantongmu terlalu berat. Saya bercanda. Tetapi kalau kita orang yang kaya mau masuk surga itu sulit. Maka kita setiap negara, setiap rakyat haruslah bangkit untuk mengasihi bumi, memelihara bumi. Kita melihat binatang yang terus mati itu sangatlah menyedihkan. Ini adalah juga bencana bagi manusia. Cuaca membuat hidup menyusahkan, juga termasuk bagi keturunan kita sangat menyusahkan. Kita harus menanggung jawabkan kepada Allah. Dan perkara kedua, ayat 10 sampai dengan 14. Tawanan peperangan yang diambil menjadi istri, bagaimana menyelesaikannya? Yaitu mendengar firman Allah, jangan berzina, dengan cara Allah menyelesaikannya. Tidak boleh mengambil istri bangsa asing. Saya sampai membaca di sini juga punya satu masalah, yaitu kamu berperang, orang Israel pergi berperang, ya seperti pergi ke Syria berperang, menang atas Syria. Kamu melihat perempuan Syria, kamu negara yang menang, apa yang kamu lakukan? Seharusnya pertama kalian harus mengerti kalau Israel di zaman kuno pada saat mereka berperang, sebagian besar di Timur Tengah mereka berperang, mereka menjadi pemenang, maka dengan mudah akan terjadi perkara perzinaan atau pemerkosaan. Melihat perempuan yang disukai, mereka akan memperkosa mereka atau membawa mereka pulang, dan tawanan perempuan ini nasibnya sangatlah merana. Dia akan menjadi budak. Dia tidak lagi punya kehormatan. Dia akan diperkosa, bahkan dihina, dijual. Nasibnya sangatlah merana. Di sini memberitahukan kepada kita harus mendengar firman Allah terhadap manusia dan bumi. Baik itu perempuan tawanan, juga harus dilakukan demikian. Orang Ibrani, orang Israel pergi berperang, melihat perempuan elok, membawa mereka pulang ke rumah boleh. Mereka boleh membawa barang rampasan atau tawanan perempuan untuk sebagai barang rampasan dari hasil perang, mereka boleh dibawa pulang, tetapi sangat menyukai dia, menginginkannya. Tidak boleh di dalam peperangan atau membawa mereka pulang ke rumah langsung memperkosa mereka. Waktu dibawa pulang, pada waktu mereka harus dibawa pulang,
Kalau engkau melihat tawanan perempuan itu yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan ingin mengambil dia menjadi istrimu, maka kamu harus menggunakan cara arah dan juga peraturan dari Allah. Maka haruslah membawa dia di rumahmu. Perempuan itu harus mencukurkan rambutnya dan memotong kukunya, menanggalkan pakaian dari pakaian waktu di tawanan ini Israel, yaitu perempuan itu harus menanggalkan istiadat dari negara mereka sebelumnya. Dia harus meninggalkan seluruh dari istiadat dari mereka, dari negara atau istiadat dari negara, dan dia harus meninggalkan akan agama mereka. Dia harus menjadi orang Israel dan juga harus menanggalkan statusnya sebagai budak karena dia menjadi istrimu. Maka rambutnya harus dicukur agar rambutnya tumbuh kembali menjadi orang baru, dan harus memotong kukunya dulu. Bagaimana juga tidak mau, harus dengan kuku yang baru. Dia harus menjadi orang Israel. Selain dari ajaran agama yang harus berubah, dan juga statusnya sebagai tawanan pun harus berubah, dan panggilan juga harus berubah. Karena orang tua mereka pun telah mati, kamu bawa dia sebagai tawanan. Karena peperangan itu tidak bisa dihindari. Tetapi pada masa perang, kamu juga harus menghargai perempuan ini, biar dia menakisi orang tuanya sebulan lamanya. Setelah dukanya berlalu, maka bolehlah kamu memperlakukan kamu menghampiri dia sebagai suaminya. Kamu harus dengan urutan ini terhadap dia, karena dia adalah bangsa asing. Pada saat kamu mengambil istri, merasa dia elok karena dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan. Saya tidak mau menikah kepada kamu karena aku ditangkap oleh kamu. Dia adalah milikmu, jadi kamu berhak atas dia. Dan dia juga harus mendengar. Tetapi apabila sementara berapa tahun kemudian kamu tidak menyukai lagi, kamu tidak boleh dikembalikan pada asalnya. Kamu adalah budak, dan karena dikatakan apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukannya sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Kamu harus tidak boleh memaksa dia sebagai budak dan juga sebagai budak. Karena kamu telah memaksa dia, kamu telah memalukan dia, maka kamu harus membebaskan dia mendapatkan kemerdekaan. Tidak boleh lagi dia sebagai budak, dan juga tidak boleh menjual dia. Bahkan kamu harus memberkati dia agar dia bisa pergi sesuka hatinya dan bebas. Memberkati perempuan itu bebas di masyarakatnya. Dia orang merdeka. Dia harus dihormati karena kamu telah mencemari dia, memaksa dia. Manusia itu kudus, baik itu walaupun dia adalah bangsa asing dari tawanan. Kamu tidak boleh mencemari dia. Dia boleh menjadi istrimu. Kalau kamu tidak mau dia, maka kamu mencemari dia. Maka kamu harus menghargai dia, membuat dia, memberikan kebebasan bagi dia. Ini terhadap perempuan tawanan. Mendengar firman Allah terhadap mereka.
Perkara ketiga, masalah dari keluarga. Yaitu anak yang dilahirkan oleh istri. Istri akhirnya kamu tidak mencintai lagi, apa yang harus dilakukan? Anak yang dilahirkan, dia adalah anak sulung. Dia harus mendapatkan 2 kali lipat dari warisannya terhadap anak-anak yang lain. Dia harus mendapatkan bagiannya lebih 2 bagian darinya. Tidak boleh karena kamu tidak lagi mencintai ibunya, kamu tidak memberikan dia 2 bagian darinya atau tidak menganggap dia sebagai anakmu. Tidak boleh, karena kenapa di ayat ke-11 dikatakan, sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah mempunyai hak kesulungan. Di sini juga dikatakan, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberi kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaan. Sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, dialah mempunyai hak kesulungan. Dia dilahirkan pada waktu gagah, kegagahan yang pertama-tama, yaitu yang dilahirkan darinya. Tidak ada sangkutan kamu tidak mencintai ibunya. Kamu tidak boleh karena kamu tidak mencintai ibunya, kamu tidak mau anaknya. Anak ini adalah milikmu. Karena dialah kegagahan kamu yang pertama-tama, anak sulungmu. Segala ketetapan perintah Allah, hak kesulungan harus mendapatkan 2 bagian. Kamu harus mendengar firman Allah. Walaupun kamu tidak mencintai istrimu yang tidak kamu, bahkan kamu membencinya. Ini masalah dari manusia, tetapi anak ini tetap anakmu. Mungkin istri ini kamu telah membiarkan dia pergi, tapi karena keras hatimu juga masalahmu. Jadi tidak boleh karena demikian kamu tidak mengakui anakmu yang sulung. Anak ini tetap harus mendapatkan 2 bagian darimu dan tetap anakmu. Dengarlah firman Allah. Dengan cara Allah terhadap anak-anakmu. Walaupun dia bukan anak yang dilahirkan dari istri yang tidak kamu cintai, tetapi dia lahir karena dari kamu, maka dengan menurut firman Allah, kamu harus memberikan 2 bagian dari bagian padanya. Dengarlah firman Allah terhadap sesama. Di rumah juga di keluarga juga demikian. Dan perkara kedua, ada anak yang durhaka. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang dekil dan membangkang, dia tidak mau mendengar perkataan ayahnya dan ibunya, walaupun mereka menghajar dia juga tidak mau mendengar. Ini adalah menghormati ayah dan menghormati ibu. Anak ini tidak mau mendengar ayah ibunya, bahkan dia menjadi seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, membawa dia kepada tua-tua kota itu yang di pintu gerbang tempat kediamannya, dan berkata kepada tua-tua itu, anak kami ini dekil dan membangkang. Di sini tidak dikatakan apa yang dikatakan, tidak mendengar apa. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami.
ia sebagai orang tua pasti meneruskan akan hukum Taurat, mengajar mereka bagaimana mengasihi Tuhan, takut akan Allah, menjadi orang yang berkenan bagi Allah. Saya percaya akan masalah ini, tetapi dia tidak mau mendengar, bukan hanya mendengar, bahkan dia menjadi pelahap dan peminum. Di sini tidak dikatakan apakah dia menjadi orang yang jahat, membunuh orang, tetapi kalau memang dia tidak mau mendengar orang tuanya, ayah ibunya, maka ayah dan ibunya harus membawa dia keluar kepada tua-tua di pintu gerbang tempat kediaman mereka, di kota mereka. Jadi harus diadili. Maka para tua-tua itu harus memeriksa dengan teliti apakah benar orang ini tidak mau mendengar apa yang tidak mau didengar, adakah membahayakan masyarakat. Kalau dia terus tidak mau mendengar dan terhadap keluarga mempengaruhi apa, terhadap bumi tempat itu akan mempengaruhi mereka, maka tua-tua itu harus mengambil keputusan. Dan kalau keputusan tua-tua itu benar, harus dibunuh, dihukum mati. Maka semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Demikian haruskah hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu seluruh orang Israel, dan mendengar dan menjadi takut. Jadi orang lain janganlah belajar tidak mendengar, untuk tidak mendengar orang ayah dan ibu mereka. Ini untuk menjaga suatu komunitas sebagai orang Israel agar mereka menjadi orang yang takut akan Allah dan tidak meninggalkan Allah. Di sini saya percaya yang dia tidak mau mendengar ini, ayah itu telah meninggalkan Allah. Agar orang lain tidak mencontohi dia. Haruslah dengan firman Allah terhadap sesama dan memberkati seluruh komunitas. Tapi terhadap orang yang tidak mau mendengar, maka dia harus dihapuskan. Dan yang terakhir mungkin di sini ada yang tidak mengerti. Ada seorang yang dihukum mati, yang digantung, mayatnya tidak boleh ditinggalkan semalam-malaman. Haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Orang ini dihukum mati, dia digantung di sebuah tiang. Dia adalah orang yang terkutuk, dia punya dosa, dia harus menanggung dosanya. Maka dia dihukum mati dengan cara dia digantung di sebuah tiang. Hukum menentukan orang itu telah mati. Sebelum matahari terbenam, haruslah mayatnya diturunkan dan dikuburkan. Janganlah biarkan mayat itu bersemalam-malaman di tiang itu, sebab dia orang yang berdosa. Karena dosanya dia mati. Tetapi mayatnya bagaimana harus dilakukan, jadi harus diselesaikan dan juga harus diturunkan sebelum matahari terbenam. Mengapa demikian? Agar jangan dia dimakan oleh burung-burung buas, dan juga malam hari ada orang yang lewat. Dan pada waktu malam orang telah pergi dari tempat itu, janganlah sampai mayat itu terus digantung. Dimakan oleh burung-burung buas. Tidak boleh demikian. Mayat orang itu juga harus dilindungi dan juga dihormati dengan cara Allah. Walaupun kamu sangat marah terhadap orang itu, dia telah dihukum mati. Amarahmu belum padam, tidak boleh.
orang telah mati. Mayatnya harus dihargai dan juga harus diurus. Tidak boleh digantung di tempat itu sampai bermalaman. Allah juga tidak mau kutuk ini bersemalaman di tempat itu. Manusia haruslah dengan cara Allah terhadap manusia dan bumi, terlebih lagi keluarga, orang rumah. Lebih-lebih lagi harus mencintai keluarga, orang-orang keluarga, menghormati ayah dan menghormati ibumu, mengasihi anak-anakmu, melindungi nyawa setiap orang, bahkan melindungi nyawa seorang budak tawanan pun. Kebebasannya dan namanya juga harus dilindungi, dan juga mayat orang mati juga kamu harus melindungi, menjaganya, harus diselesaikan, diurusi, tidak boleh dibiarkan bermalam-malaman sehingga dimakan oleh burung buas. Kita harus mendengar firman Allah. Jadi bagi tema yang berikut, 5 perkara berikutnya kita juga harus mendengar. Orang yang masuk dalam mendapatkan milik pusaka dan mereka perlahan-lahan akan terjadi sesuatu, akan terjadi perang, akan terjadi keluarga kekerasan, keluarga akan terjadi soal cinta asmara terhadap orang tua, anak-anak, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Jadi harus mendengar firman Allah. Jadi imam-imam Bani Lewi sangatlah penting. Maka di sub yang pertama dikatakan mereka orang Bani Lewi dan tua-tua haruslah mereka menyatakan menurut keputusan mereka dan mengambil keputusan. Jadi imam-imam Lewi haruslah menjaga ke satu masyarakat, dan orang tua pun tanggung jawab mengajar anak-anak mereka. Mereka tidak mau mendengar, mereka pemalahap, peminum, mereka membangkang, mereka dekil, maka kamu harus memberitahukan kepada tua-tua di kota itu agar kita setiap orang menjadi takut akan Allah, menjadi orang yang diberkati Allah. Kita harus melindungi bumi ini, jangan sampai dikutuk. Kalau ada orang yang dihukum mati, seluruh kota pun harus bertanggung jawab dan diselesaikan, dibereskan, diurusi agar hubungan kita, saluran hubungan kita dengan Allah dengan lancar dan setiap orang diberkati. Dan akhir dari kata saya, di tempat ini setiap perkara yang terjadi, yang sesuatu yang menyedihkan, itu bukan perkara seorang. Ini adalah perkara sesama menanggung jawab. Amin. Haleluya, mari kita bangkit bersama, kita menyembah Allah kita, memuji Allah kita. Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh alam semesta ini adalah milik-Mu. Kami adalah milik-Mu. Seluruh bangsa kembali kepadamu. Kami berterima kasih, memuji Engkau. Haleluya.
Yesus, kami menyambut Engkau, kami menyambut Engkau datang di tempat ini, di bumi ini. Engkau Allah yang kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau adalah Raja kami. Engkau datang di bumi ini sebagai Raja. Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Saudara semua, kita memuji Allah kita sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia terhadap sesama, terhadap bumi. Haleluya. Tuhan, Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Tuhan Allah yang baik. Engkau memberikan bumi, Engkau memberikan kami untuk menikmati. Bumi ini adalah pemberian Engkau. Yesus, kami berterima kasih pada Engkau karena ada bumi kami, ada makanan kami, ada tempat tinggal, dan ada tempat untuk berlindung. Dan juga karena ada bumi ini, kami ada bisa menggenapi akan rencana Allah. Tuhan, kami berterima kasih akan ciptaan-Mu Tuhan, kami bisa menikmati. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau memberkati kami dengan kelimpahan dan menikmati akan berkat-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kami, baik di rumah pun Engkau menyediakan bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, ciptaan-Mu, kehendak-Mu, kasih setia-Mu sungguhlah indah. Allah, Engkau menciptakan kami, setiap masalah Engkau pun melihat semua itu baik. Allah, Engkau ingin kami setiap kami juga terhadap sesama dan juga terhadap bumi ini semua adalah kasih setiamu. Tuhan, pagi hari ini Engkau memberitahukan kami tentang masyarakat terhadap dunia ini bukan masalah seseorang, tetapi kami setiap orang ada bagiannya. Masalah dari Hong Kong juga adalah masalah kami setiap orang, bukan dengan telunjuk kami untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain, tetapi Tuhan, kami harus bangkit untuk bertanggung jawab bersama untuk menanggungnya. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk menopang tanganmu di tanah Hong Kong ini. Kita terhadap tanah ini mencurahkan darah yang tidak berdosa, kita telah berzina, menyembah berhala, kita mengaku dosa atas perkara ini. Setiap orang berdoalah karena kita telah menyakitkan bumi. Kita bersama menanggungnya. Kita bersama berdoa untuk sebagai wakil, sebagai penebus, dan juga kita mengaku pada Tuhan, mohon Tuhan untuk mengampuni. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ya Allah, kami mohon Engkau mengampuni. Bapa, mohon Engkau memberikan kami bumi ini untuk kami memeliharanya, tetapi kami telah menyakiti bumi ini. Kami tidak baik-baik menghargai bumi ini. Sesungguhnya Engkau
menciptakan bumi ini agar kami hidup bisa berkelimpahan. Tetapi karena di sini kami punya keserakahan, kami egois demi keuntungan kami sendiri, kami merusak bumi ini. Sehingga bumi ini dirusak dan kena kutuk. Kami tidak sungguh-sungguh menjaga, memelihara bumi ini. Kami tidak sungguh-sungguh berpegang akan peraturan kami sendiri. Kami terus memperluas, mengembang banyak akan perindustrian sehingga bumi ini dirusak. Mohon Tuhan Engkau mengampuni Hong Kong. Banyak sekali pedagang Hong Kong karena kami dasar sehingga perumahan itu dijual dengan harga yang mahal. Dan juga banyak sekali di Hong Kong banyak tempat yang masih kosong karena orang-orang tidak sanggup untuk membeli. Mohon Hong Kong Engkau mengampuni Hong Kong yang serangkati. Mohon kepada Hong Kong, mereka tidak peduli adakah orang mempunyai tempat tinggal, punya rumah. Mereka sibuk untuk mengumpulkan kekayaan dengan menyita rumah-rumah itu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, mereka menyembah akan dewa kekayaan. Mohon pengampunan dari Engkau, Tuhan. Kami mohon kepada Engkau, ampuni kiranya di tempat ini, di Hong Kong ini, nama-Mu lah yang ditinggikan. Mohon Tuhan agar Engkau yang mengusahakan di atas bumi ini. Kami mau melepaskan segala sesuatunya. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami hanya peduli akan pekerjaan pengus kami. Mohon kami mohon pengampunan Engkau. Kami di sini hanya mengambil keuntungan bagi kami sendiri, tidak peduli akan orang lain. Ya Tuhan, hari ini gereja-Mu sebagai orang Lewi, kami sebagai orang Lewi, kami datang di hadapan-Mu, kami menerima akan darah-Mu, kami untuk mengaku juga kami sebagai wakil untuk Hong Kong. Mohon pengampunan dari-Mu. Kami telah banyak pentumpahan darah di Hong Kong, juga bahkan di sini untuk menjualkan hak asasi orang dan menjual anak-anak. Semua ini terus terjadi. Tuhan, di hari ini kami di dalam firman, kami meletakkan tangan kami di atas tanah ini. Tuhan, mohon pengampunan dari-Mu. Mohon Engkau mengampuni. Tuhan, mohon Engkau menyucikan tanah kami. Tanah ini telah dicemari dengan pertumpahan darah. Kami sebagai gereja datang di hadapan-Mu, mohon pengampunan dari-Mu. Tempat ini telah Kau berikan kepada kami. Mohon Engkau mengampuni kami.
Tuhan, kami memohon Engkau. Yesus, kami mohon kepada Engkau agar kami saling bersatu. Haleluya. Saudara-saudari semua, pada saat kita melihat kitab Ulangan, saya bertanya satu masalah. Kapan ke kitab Ulangan ini menjadi satu kitab? Di masa Musa ini belum menjadi segulungan kitab. Kapan ini menjadi satu kitab? Apa yang perkataan darimu yang dikatakan Musa disusun kembali yang sekarang menjadi kitab Ulangan bagi kita? Ada kemungkinan di zaman Raja Yosea atau Raja Hizkia di masa itu, yaitu pada saat satu kerajaan mereka sampai pada titik ujung pada saat mereka meninggalkan Tuhan. Tapi mereka mengambil satu sesuatu pada saat bagaimana agar tempat yang diberkati Tuhan, bagaimana terus menerima berkat ini. Sepertinya berkat itu sudah hampir habis. Bagaimana harus mendapatkan berkat itu, yaitu melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi kita melihat kitab Ulangan ini disusun menjadi bagaimana pada titik ujung satu berkat kembali mendatangkan berkat, bukan satu kutuk Raja Hizkia, Raja Yosia mengubah nasib negaranya. Roh Kudus juga menggunakan mereka menyusun kembali kitab ini. Dan bagi kita, apa maknanya hari ini?
dunia ini seperti sudah sampai pada titik ujung. Entah kapan akan ada terjadi sesuatu yang sangat buruk sekali, baik itu perang ataupun dalam perubahan iklim cuaca. Tetapi tempat ini adalah milik pusaka pemberian Tuhan bagi kita. Bagaimana kita terus memelihara bumi ini? Yaitu kita harus kembali kepada Allah. Baik di segala perkara kita haruslah melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Bukan hanya masalah seluruh dunia ini yang besar, bahkan sampai kehidupan pribadimu. Apakah itu yang diberikan Tuhan? Apakah itu sudah pada titik akhir? Apakah itu sudah tidak ada jalan keluar? Tuhan memberikan kita ini kadang-kadang tidak bisa berbuat apapun. Kita setiap orang juga berdosa, tetapi Allah memberi kita jalan keluar. Bagaimana untuk berubah? Yaitu bertanggung jawab, menanggung dosa, mengaku dosa. Kita harus berjalan menurut apa yang benar di hadapan Allah. Jangan kita kehilangan berkat, kembali dalam berkat Allah. Mari kita pejamkan mata bersama. Baik dalam keadaanmu sendiri atau keadaan dunia ini. Kita harus menghentikan kutuk ini. Kita terus berjalan dalam berkat. Dari mana awal permulaannya? Yaitu dengan mendengar Allah. Roh Kudus, tolonglah kami dari komunitas yang kecil ini, dari saudara-saudari kami, dari gereja kami ini, dari setiap gereja. Kiranya kami berjalan dalam orang yang melakukan yang benar di hadapan-Mu. Baik bagaimanapun kacaunya dunia atau tempat tinggal kami atau kota kami sangatlah kacau. Bahkan masyarakat kami sangatlah kacau. Tuhan, kiranya berkat-Mu dimulai dari kami. Hati kami kembali lurus, telinga kami mau mendengar firman-Mu dalam mengambil keputusan segala perkara. Kami berjalan melakukan yang benar di hadapan mata-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kasih karunia-Mu pada kami agar kami kembali kepadamu dan kami kembali masuk dalam saluran berkat-Mu. Itu adalah anugerah yang Kau berikan kepadamu, seperti kepada Yosia, kepada Raja Hizkia. Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau mulai dari kami. Berkutuk harus berhenti, berkat harus turun. Tuhan, kami mau berkait kepada Engkau. Kami tinggalkan segala berhala dan daya tarik dunia ini. Kami kembali kepada Engkau. Saudara-saudari, letakkan rabah hatimu. Allah Bapa, dimulailah dari aku. Aku mau melakukan yang benar di mata-Mu, hadapan-Mu. Mohon Engkau berkati milik pusaka yang Kau berikan kepadaku. Berkatilah keluargaku, berkatilah masyarakatku, dimulai dari kami. Berkat ini harus mengalir, melimpah. Berkatilah kami agar segala bangsa pun diberkati, segala suku diberkati, seperti Engkau memberkati Abraham. Tuhan, kami rela
kami persembahkan bagi Engkau dan menyatu dengan Engkau, mendengar firman-Mu dimulai dari kami, aku, keluarga kami, masyarakat kami, kota kami, negara kami, tempat yang tinggal kami, melakukan yang benar di hadapan-Mu. Mohon Engkau menolong kami, berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua.